Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 kelas A1. Di saat ini kami akan membahas mengenai interaksi obat dalam proses farmakokinetik. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada Miho Adam, ada Emilia Karundeng, ada Alia Romerung, ada Carmen Semolang. Nah, yang pertama kita masuk pada definisi. Apa sih interaksi farmakokinetik itu? Jadi, interaksi farmakokinetik terjadi ketika suatu obat memengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat lain yang dapat berdampak pada peningkatan atau pengurangan efek farmakologis dari obat yang digunakan secara bersama. Selanjutnya kita masuk pada interaksi farmakokinetik absorpsi. Absorpsi obat berinteraksi dengan mengubah tingkat dan kecepatan penyerapan obat lain. Terganggunya proses absorpsi ini bisa menjadi dua, yaitu yang pertama, proses absorpsi bisa menjadi cepat, sehingga kadar obat dalam plasma akan cepat meningkat. Maka bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian. Dan keuntungan atau kerugian ini dapat dilihat dari indeksi terapi obatnya. Jika indeksi terapi obat yang besar akan memberikan hasil yang menguntungkan, yaitu efek dari obat cepat terlihat, namun tidak mencapai toksisitas. Indeksi terapi yang sempit memberikan efek merugikan karena kadar yang tinggi dapat menimbulkan toksisitas. Proses absorpsi yang terjadi secara lambat, maka kadar obat dalam plasma menjadi lebih rendah. Hasilnya cenderung merugikan, yaitu efek obat tidak tampak dan bisa terjadi kegagalan farmakoterapi. Mekanisme interaksi absorpsi. Yang pertama, perubahan motilitas gastrointestinal. Jika waktu transit ke saluran pencernaan naik atau turun, maka waktu yang tersedia untuk absorpsi bisa terbatas atau maksimum. Peningkatan jumlah absorpsi menimbulkan kenaikan efek farmakologi yang tepat, namun penurunan tingkat penyerapan dapat menurunkan efek farmakologi obat kedua. Perubahan pH saluran pencernaan. Cairan gastrointestinal yang alkalis atau bersifat basah, maka pemberian obat yang bersifat asam dapat meningkatkan kelarutan. Sebaliknya, pemberian obat yang bersifat basah dapat menurunkan kelarutannya. Obat yang digolongkan sebagai asam lemah diserap lebih banyak di dalam lingkungan asam, dan obat yang digolongkan sebagai basa lemah diserap di dalam lingkungan basah. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu interaksi farmakokinetik distribusi. Nah, interaksi farmakokinetik distribusi ini adalah proses menyebarkan obat ke seluruh jaringan tubuh, misalnya lemak, otot, otak, dan lain-lain sebagainya. Pada proses distribusi ini, terjadi ikatan antara obat dan protein. Di dalam darah, obat tersebut akan bertemu dengan protein atau albumin. Hal ini akan menjadi ikatan antara obat dan protein. Ikatan inilah yang akan mempengaruhi kadar obat di dalam darah, dan laju perfusinya juga akan terpengaruhi. Berikutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi. Yang pertama, ada aliran darah, di mana organ yang memiliki perfusi sangat baik lebih cepat menerima obat, contohnya otak dan jantung. Yang kedua ada solubility, yaitu obat yang larut dalam lemak akan lebih mudah masuk ke dalam sel. Yang ketiga ada protein binding, yaitu obat yang terikat oleh protein plasma seperti albumin. Yang keempat ada kondisi malnutrisi yang membuat free drug di dalam sirkulasi meningkat. Yang kelima ada komposisi tubuh seperti banyaknya lemak dan total air dalam tubuh. Interaksi pada proses distribusi akan bermakna klinik jika obat memiliki ikatan dengan protein plasma sebesar lebih dari 85%, volume distribusi atau VD yang kecil, dan memiliki batas keamanan sempit. Selanjutnya, obat presipitan berikatan dengan albumin pada tempat ikatan atau binding site yang sama dengan obat indeks, serta kadarnya cukup tinggi untuk menepati dan menjenuhkan binding site-nya. Contohnya, phenibutazone dapat menggeser warfarin, ikatan protein 99%, volume distribusi 0,141 per kilogram, dan tolbutamide
ikatan protein 96%, volume distribusi 0,121 per kilogram, sehingga kadar plasma warfarin dan tolbutamid bebas meningkat. Selain itu, fenibutason juga menghambat metabolisme warfarin dan tolbutamid. Masuk pada ekskresi. Interaksi dalam proses ekskresi adalah pengaruh berbagai faktor tubuh yang dapat mempercepat atau memperlambat pengeluaran obat sehingga mempengaruhi efektivitas dan durasi kerja obat. Mekanisme A. Perubahan pH urin. Obat dalam bentuk tidak berionisasi dan larut lemak akan diserap kembali di ginjal. Jika urin bersifat basa, obat asam lemak menjadi kurang larut dan tidak diserap kembali. Jadi, pH urin mempengaruhi tingkat ionisasi obat. Jika kondisi berbaik, maka obat akan tertahan. B. Perubahan ekskresi aktif di tubulus ginjal. Contohnya, fenilbutason dan indometasin. Ketiga C. Perubahan aliran darah ke ginjal. Contohnya kadar lithium dalam darah bisa meningkat karena efek beberapa enzim terhadap aliran darah ginjal. Selanjutnya kita masuk pada interaksi farmakokinetik metabolisme. Interaksi farmakokinetik metabolisme yaitu proses ini terutama berlangsung di hati dengan melibatkan suatu enzim-enzim tertentu seperti kelompok enzim sitokrom P450-CYP. Interaksi ini dapat mengubah konsentrasi obat dalam darah yang berpengaruh pada efektivitas atau potensi toksisitasnya. Berikut kita masuk pada interaksi farmakokinetik metabolisme. Cara terjadi interaksi metabolisme ada dua. Yang pertama, peningkatan aktivitas enzim atau induksi enzim. Beberapa obat dapat merangsang aktivitas enzim metabolisme sehingga mempercepat pemecahan obat lain. Hal ini menyebabkan kadar obat dalam darah menurun, sehingga efek terapeutiknya berkurang. Yang kedua yaitu penghambatan aktivitas enzim atau inhibisi enzim. Obat tertentu dapat menghambat kerja enzim metabolisme, memperlambat pemecahan obat lain. Akibatnya, kadar obat tersebut meningkat dalam darah sehingga risiko efek samping atau toksisitas menjadi lebih besar. Dalam interaksi farmakokinetik metabolisme, ada dampak yaitu dampak klinis interaksi metabolisme. Yang pertama, efek terapeutik berkurang. Ketika metabolisme dipercepat atau induksi, konsentrasi obat aktif menjadi lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk memberikan efek terapi. Yang kedua, resiko toksisitas meningkat. Ketika metabolisme terhambat atau inhibisi, kadar obat aktif meningkat yang dapat menyebabkan efek samping serius. Yang ketiga, efek tidak diantisipasi pada produk. Pada produk atau obat yang harus dimetabolisme untuk menjadi aktif, induksi atau inhibisi enzim dapat memengaruhi aktivasi obat tersebut. Sekian dari kelompok kami, diucapkan banyak terima kasih. Bye-bye.